Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian sifatul huruf, pengertian sifatul huruf, dan manfaat dari mempelajari sifatul huruf. Jadi secara ringkasnya kemarin telah dijelaskan bahwa sifatul huruf itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sifat lazim dan sifat arid. Kemudian sifat lazim ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Salah satu diantaranya berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas dibagi menjadi hams dan jahar. Maka pada video kali ini saya akan bahas secara detail insyaallah tentang sifat huruf hams atau sifat hams. Sifat hams, hams itu secara bahasa bermakna khofa atau tersembunyi. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan hams adalah samarnya suara pada pendengaran akibat terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan hams secara bahasa adalah khofa atau tersembunyi. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan hams adalah samarnya suara pada pendengaran akibat terbukanya dua pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya serta banyaknya nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hams ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama, kedua pita suara terbuka. Yang kedua pita suara tidak bergetar, dan yang ketiga, nafasnya mengalir deras. Adapun yang termasuk dalam huruf-huruf hams ini ada 10, yaitu fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta, atau yang dirangkai menjadi sebuah kalimat menjadi fahathahu syakhsun sakata. Adapun cara mengidentifikasi apakah huruf tersebut huruf hams atau tidak, ada dua caranya. Yang pertama adalah ketika kita ucapkan salah satu huruf hams, sembari kita pegang leher kita. Jadi ketika kita ucapkan huruf hams, kita pegang leher kita seperti ini, kemudian rasakan apakah pita suaranya bergetar atau tidak. Jika pita suaranya bergetar, maka dia bukan hams, tetapi ketika tidak bergetar maka dia termasuk dalam kelompok sifat hams. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf sin, as, kita rasakan pada pita suara itu tidak bergetar, yang menandakan bahwa sin adalah masuk kelompok huruf hams. Berbeda dengan ketika kita mengucapkan huruf zai. Ketika kita mengucapkan huruf zai, kita coba pegang tenggorokan kita, kemudian kita rasakan bahwa pita suara pasti bergetar. Az. Di pita suara itu pasti bergetar, yang menandakan bahwa huruf tersebut bukan kelompok huruf hams, bukan kelompok sifat hams, melainkan sifat jahar yang merupakan lawan dari sifat hams. Adapun cara yang kedua adalah ucapkan huruf hams, kemudian letakkan tangan di depan mulut dan rasakan adanya udara yang mengalir secara deras. Jadi kita ucapkan huruf hams, kemudian kita rasakan, kita letakkan tangan di depan mulut. Lalu kita rasakan bahwa ketika kita ucapkan huruf hams tersebut, maka kita akan merasakan adanya aliran suara, aliran nafas yang mengalir deras. Saya ulangi ya, aliran nafas yang mengalir deras. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf shin, shin ya, ash,
kita akan merasakan adanya nafas yang mengalir secara deras, yang menandakan bahwa ketika kita ucapkan huruf ash atau shinnya, berarti hamasnya sudah dapat. Oke. Supaya tidak bingung, saya akan contohkan pada beberapa lafaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Kita fokus pada huruf sin ya, huruf sin yang di akhir. Nas. Nah, di situ ada bunyi s-nya yang menandakan bahwa huruf tersebut ada sifat hamasnya. Jadi kalau kita coba letakkan tangan kita di depan mulut, as-malikin nas, kita akan merasakan bahwa adanya nafas yang mengalir secara deras yang menandakan bahwa huruf tersebut adalah salah satu huruf yang masuk ke dalam golongan sifat hamas. Contoh berikutnya, fi sudurin nas, masih huruf sin ya. Coba kita dengarkan ada as yang menandakan bahwa huruf sin ini termasuk sifat huruf hamas, memiliki sifat huruf hamas. Berikutnya tabbat, tabbat. Nah, di huruf tanya, huruf ta yang terakhir ada bunyi yang menandakan bahwa ada sifat huruf hamasnya, ada sifat hamasnya di situ. Terus contoh berikutnya fasabbih, fasabbih. Pada huruf h-nya kita akan merasakan adanya nafas yang mengalir. Kemudian kita coba pegang tenggorokan kita, maka pasti tidak akan bergetar. Jika nafasnya belum mengalir secara deras atau pita suaranya masih bergetar, maka berarti sifat hamasnya belum dapat ketika mengucapkan huruf h-nya. Fasabbih, fasabbih, seperti itu. Contoh berikutnya, inna syani'aka, inna syani'aka. Ketika mengucapkan huruf sya, sya, ada aliran nafas yang mengalir secara deras. Atau ketika mengucapkan huruf ka, ka, inna syani'aka, ka. Di ujung ada k-nya seperti itu, yang menandakan bahwa huruf tersebut memiliki sifat hamas. Oke, demikian ya teman-teman semuanya. Silahkan dipraktekkan masing-masing. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.